di surga. Tapi biarkan kasih setia Tuhan itu boleh senantiasa ada, dan juga kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan satu pujian Bapa Engkau sungguh baik, di mana kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu melimpah.
Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Juga untuk warga di tempat ini Bapak. Dan biarkan dalam setiap kehidupan kami boleh senantiasa mengucap syukur dalam setiap keadaan yang ada. Karena Tuhan begitu baik. Dan juga untuk kami yang sudah hadir Tuhan, berikan kami juga kekuatan untuk lebih lagi setia di dalam mengiring Tuhan. Dan mulai persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita boleh bersyukur ya buat sore hari ini. Kita boleh berdiri sama-sama. Ayo, kita satu puja, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, karena kita boleh bersuka cita. Kita ada karena Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
hari-hari ini, kalau kita ada adalah karena kemurahan Tuhan. Biarkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan apapun, iman kita boleh tetap kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dosa kita. Dan biar kita boleh mengucap syukur buat kita ada adalah karena kemurahan-Nya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya
tetap selamanya Yesus. Apapun yang terjadi, apapun keadaan yang kita alami, tapi kasih setia Tuhan itu tetap nyata. Terkadang saya berikan kesempatan bagi keluarga di tempat ini untuk boleh menceritakan kasih Tuhan yang mungkin cuma kesaksian singkat aja dalam hari-hari yang sudah dilewati, dan boleh aja kami persilakan. Boleh duduk berdiri. Ya, shalom. Ya, saya mewakili adik-adik saya juga yang kebetulan 2 di Jakarta, yang satu memiliki perjalanan ke sini dari rumahnya. Ya, saya dalam 40 hari ini kan setelah kepergian mama, kalau dibilang sedih, ingat-ingat ya pasti nggak mudah gitu. Sedikit-sedikit ingat gitu. Cuma satu hal gitu loh, kalau mau dilihat lagi, banyak yang ngomong mama saya ini enak gitu loh, sakitnya nggak lama. Puji Tuhan. Dan ya harapan semua orang lah, pasti di akhir hidupnya kita bukan kepingin orang yang sakitnya sampai berlama-lama atau apa gitu. Ya meskipun sebagai anak kita kaget ya, shock, kehilangan, karena kan taunya juga nggak sampai seminggu, antara tahu sakitnya dioperasi dan sampai meninggalnya itu kan nggak sampai seminggu. Dia menderitanya juga pun selama ini nggak yang sampai harus menjerit-jerit atau gimana juga enggak. Jadi dia itu kalau ditanyain anaknya sakit enggak gitu terus. Ya mungkin kembungnya juga atau susah makannya juga enggak yang sampai gimana sampai yang semenderita kayak orang-orang. Dengar ceritanya orang-orang yang dengan sakit seperti mama saya ini menderita banget gitu loh, sampai ada yang sampai susah nafas apa segala macam. Mama saya itu puji Tuhannya nggak sampai mengalami yang menderita yang sampai sebanget itu gitu loh. Ya itu salah satu yang saya syukuri sih. Memang saya sempat kayak kecewa, karena kan sebagai anak kita doa kita waktu nama orang tua kita sakit pun pasti minta kesembuhan. Jadi minta kesembuhan meskipun seandainya dia harus melewati masa-masa sukar, kan kita sebagai anak itu sudah menyiapkan diri gitu loh untuk kita support gitu loh, apapun kondisinya kita sudah siapkan plan A, plan B, plan C gitu loh. Tapi ya itu kembali lagi ya, di satu sisi kenapa doa saya itu dijawab di opsi yang paling terakhir gitu loh, opsi yang paling jelek yang saya harapkan. Saya itu, oh ya Tuhan, mungkin kalau nggak bisa sembuh ini, paling nggak bisa ini, paling nggak bisa ini. Tapi benar-benar yang paling jelek gitu loh yang terjadi, itu mama saya nggak ada gitu loh, dalam waktu yang sesingkat itu. Ya dalam hati pasti gimana gitu. Tapi setelah saya dengar kesaksian orang-orang, dengar cerita, ya mama saya itu meninggalnya, ya Tuhan panggilnya tuh dalam kondisi pertama dia itu sudah dia legowo gitu loh, karena memang permintaan terakhirnya juga sudah terpenuhi. Lalu juga dia nggak yang sesakit itu, dan kita anak-anaknya memang nggak kepingin mama sakit gitu, nggak kepingin. Papa saya itu juga meninggalnya lumayan merasakan sakit lah dalam berapa tahun terakhir gitu loh. Mama saya ini lebih cepat gitu loh prosesnya, dari dia nggak mau makan, jadi ya cuman keluarnya nggak mau makan aja sih sebenarnya. Sampai terakhirnya juga perginya pun cepat banget, bahkan di hari itu pun dia baru nggak bisa ngomong, itu di hari benar-benar di hari dia nggak ada. Paginya minggu pagi subuh itu masih bisa ngomong, itu sudah masuk itu. Jadi nggak sampai 12 jam kali mama saya itu nggak dipasang ini dan nggak bisa komunikasi sama anak-anaknya. Dan bersyukurnya lagi itu dia nggak adanya dikelilingi oleh anak-anak dan adik-adik yang benar-benar dia sayang banget, keluarga-keluarga yang dia sayang. Ya itu kesaksian dari saya. Di sini saya juga mengucap syukur. Saya percaya apapun itu Tuhan Yesus baik, pasti ada rencana Tuhan. Tuhan tahu kondisi anak-anaknya ini mungkin
sakit lebih apa ya, lebih sedih kalau lihat mama sakit gitu. Jadi ya mungkin ini saya percaya ini yang terbaik itu Tuhan kasih buat kita semua. Puji Tuhan. Ya, makasih sekali. Ya, kita tahu memang tidak mudah kehilangan orang yang dikasihinya. Tapi kita tahu bahwa kasih setia Tuhan senantiasa boleh ada dalam kehidupan kita, dan biarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman sehingga dalam kehidupan ini kita boleh kuat, karena firman Tuhan itulah boleh ada. Firman-Mu berkata, Kau beserta aku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu perhatikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi dari awal katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Mari kita boleh berdiri bersama-sama. Nanti Bu Sulastri akan berdoa untuk Tuhan malam hari ini. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita berdoa.
surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Engkau telah menghantar kami satu persatu dari rumah kami masing-masing ya Tuhan, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan tibakan di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga di tempat ini yang sudah mengundang kami semuanya. Kiranya Tuhan juga akan memberkati, Tuhan akan memberi penghiburan di tempat keluarga di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Duduk kembali. Shalom. Shalom. Ini persis hari yang ke-40 Iya. karena kemarin tidak bisa saya tawar. Saya tawar maju atau mundur tidak bisa. Malah ini lakonnya. Saya harap semua yang bawa Alkitab bisa membuka bersama saya ya. Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke 30. Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke 30. Sudah ketemu semua? Sudah. Belum, Pak. Markus 5 ayat 21 sampai 30. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datangnya seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersyukurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Verse 9, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Amin, sampai di situ. Ini kisahnya adalah ketika Yesus baru sampai di Kapernaum. Nah, di situ ada Yairus tadi dikatakan. Nah, saya secara singkat. Nah, ketika itu Yairus minta karena anaknya perempuan hampir mati. Nah, buru-buru langsung di ayat 24, perhatikan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dengan Yairus. Orang banyak berbondong-bondong. Perhatikan ini, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, ini perlu kita tahu dulu situasinya.
orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saya pernah ke satu gereja di PT di Pakuwon, mesti saudara tahu. Saya datang itu ibadah yang paling nggak enak jamnya, jam 2 siang. Saya datang itu sekitar setengah 2. Tapi ternyata di situ sudah banyak orang berbondong-bondong. Dan untuk masuk ke situ, itu harus nunggu yang dari atas itu turun. Jadi eskalator yang mestinya naik turun, itu dibuat turun semua. Karena itu bubar yang sana. Jadi kita jam 2 kurang seperempat kita baru mulai naik. Jadi diubah, yang eskalator naik turun yang tadinya turun semua jadi naik semua. Nah untuk masuk ke situ itu berdesak-desakan. Waduh sudah eyel-eyelan. Bahkan saya mau diperobol dari kiri, perobol dari kanan untuk masuk gerejanya itu. Ini situasinya hampir seperti ini. Kita tahu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah yang unik ini adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan seperti saudara perhatikan di budaya Yahudi, orang yang mengeluarkan lelehan, termasuk salah satunya pendarahan, itu dianggap najis. Dan apa yang disentuh oleh dia menjadi najis. Siapa yang menyentuh dia jadi najis. Dia bukan cuma sakit secara fisik, tetapi dia juga terisolasi, diasingkan, dijauhi. Tapi yang menarik di sini, dari sekian orang banyak itu, di situ ada perempuan yang sudah 12 tahun, ada perempuan pendarahan. Nah, saya mau cerita gini. Minggu lalu saya dari Jakarta. Saya ketemu sepupu saya. Sepupu saya terus cerita, pada waktu Covid, itu Covid yang awal, itu dia kan dirawat di satu rumah sakit di Kelapa Gading gitu. Karena pada waktu itu kita tidak tahu itu penyakit apa dan tidak tahu obatnya apa. Nah, singkat cerita, dia itu setelah dicek oleh suster dan di swab, dinyatakan memang positif. Nah, di situ di ruangan karena itu rumah sakit gede, ada banyak suster di situ, ada banyak pengunjung di situ, pasien-pasien. Begitu dia mau pergi karena mau diantar ke ruang isolasi, karena pada waktu itu mau diisolasi harusnya. Langsung susternya itu langsung angkat tangan. Begitu susternya angkat tangan, waduh, langsung semburat. Katanya sepupu saya, koyok zamane Musa itu laut terbelah. Langsung semburat semua. Orang-orang pada ketakutan, mau suster, mau siapapun yang ada di situ, mau pasien, mau apa, semua semburat. Jadi aku jalan di tengah gitu. Aduh, kok sampai kok ini yo? Aku keluar opo gitu. Itu Covid. Nah, apalagi ini. Tetapi yang unik adalah saking banyaknya orang ada di situ, sampai nggak sadar ada perempuan yang pendarahan. Saking banyaknya. Di ayat berikutnya 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau saudara perhatikan di ayat di atas ini, itu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di seberang Kapernaum. Nah, ini paling dekat dengan posisi wanita pendarahan itu. Dan dia mendengar paling tidak berita itu. Oh, Yesus menyembuhkan. Maka di tengah orang-orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di dalam Injil yang lain, Matius dan Lukas, itu bukan dikatakan menjamah jubah, tetapi menjamah jumbai jubah. Kalau saudara tahu, orang-orang pria Yahudi itu punya satu tradisi untuk menggunakan selain jubah, itu menggunakan semacam selendang. Nah, selendang itu yang terurai di bagian ujungnya itu ada lilitannya, itu kanan kiri, yang satu warna putih, yang satu warna biru, itu ada lilitannya. Dan tiap lilitan itu punya arti yang berbeda. Nah, jumbai itu di dalam bahasa aslinya itu disebut sit-sit. Tulisannya T-Z-I-T-Z-I-T.
Lah, kenapa masalahnya orang-orang Yahudi itu menggunakan itu? Ternyata orang-orang Yahudi menggunakan itu karena itu lambang. Sit-sit itu terutama itu lambang kehadiran Tuhan dan firman Tuhan. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu memakai itu, mereka diingatkan bahwa ada hadirat Tuhan, ada firman Tuhan yang harus mereka taati. Makanya mereka menggunakan itu. Nah, yang menarik adalah perempuan tadi ketika mendengar tentang Yesus, berita-berita Yesus itu, dia menjama jubahnya, sit-sit tadi itu. Kalau saudara perhatikan ya, ayat 27 ya. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Kalau saudara baca Injil yang lain, tidak dikatakan dia ngelempo, dia ngelosor, dia tersungkur, tidak ada. Hanya gambaran. Seringkali kalau saudara melihat gambar itu kan selalu dia ada di bawah. Tetapi ayatnya tidak pernah dicatat. Dikatakan cuma gini, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya, dan yaitu sit-sit tadi. Yang posisinya sit-sit tadi di bawah. Sehingga mau tidak mau dia harus nunduk untuk bisa meraih itu. Betul? Nah, kemudian di ayat yang lanjutnya, di ayat yang ke-30 saya lompat. Yesus ngomong gini, loh, siapa yang menjamaku? Yang menjama jubahku siapa? Lah muridnya terus jawab, loh, ayat 31 tadi tidak dibaca. Ayat 31 katakan gini, loh, Tuhan, lah di sini tuh banyak orang. Ya kamu kok takut sing jama sopo? Ya pasti semua jama, pasti semua nyentuh. Tetapi masalahnya, kenapa kok Yesus itu kok tertarik dengan jamahan wanita ini? Kan itu loh. Semua podong-podong berdesak-desakan. Wong saya pada waktu masuk, coba Pak Bambang gini. Saya masuk ke gereja itu gini loh posisinya. Gini. Coba Mas ya. Desak-desakan kayak gitu. Begitu banyaknya orang sehingga tidak tahu siapa yang menjama Tuhan. Wong semua jama. Tetapi yang menarik perhatian adalah perempuan ini. Perempuan ini menjadi perhatian Yesus. Dari sekian orang banyak yang menjama Yesus, yang berinteraksi sama Yesus, cuma perempuan ini yang menarik perhatian Yesus. Karena apa? Karena pada waktu itu wanita itu tahu, ketika aku menjamah sit-sit itu, ada hadirat Tuhan di situ, ada firman Tuhan di situ, aku sembuh. Itu yang membedakan dia dengan yang lain. Ada banyak orang hari-hari ini mengiring Tuhan, intim sama Tuhan. Kemarin saya ngomong sama teman, pas pergi Maisol, saya ngomong sama teman, bagaimana supaya hidupmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Dia berbicara, ini keluar konteks ya, dia bicara tentang saat teduh, dia berbicara tentang baca Alkitab, dia berbicara lagi tentang merenungkan firman, ikut pendalaman Alkitab. Ada banyak orang yang berusaha intim, dekat, melekat sama Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, orang-orang yang nempel sama Tuhan tidak ada satupun yang menarik perhatian. Jangan-jangan motivasi kita karena saudara perhatikan, ketika orang banyak itu selalu ingin ketemu sama Tuhan, tujuannya cuma satu, supaya apa yang dia inginkan itu tercapai. Seringkali orang-orang Kristen itu terlalu picik, memandang keagungan, kemuliaan Tuhan itu hanya sebatas bahwa Tuhan itu bisa memenuhi segala keperluan kita. Saya ulangi, seringkali orang Kristen itu terlalu picik, memandang kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan itu sekedar hanya Tuhan bisa memenuhi segala keperluan kita. Yang tidak bekerja dapat pekerjaan, yang ekonominya berantakan bisa dipulihkan, yang sakit bisa disembuhkan.
Cuma sekedar itu. Ketika itu terjadi, wah Tuhan dahsyat. Dan saya mau katakan, kalau kekristenan kita cuma sebatas itu, Tuhan gak tertarik. Gak tertarik. Tidak ada yang membuat Tuhan tertarik karena itu. Kenapa? Karena ketika kita cuma motivasinya cuma seperti itu, kita sedang merendahkan Tuhan. Kita sedang menganggap Tuhan itu gak ada bedanya dengan berhala yang lain. Kalau aku datang ke satu tempat, karena ini direkam tidak boleh menyebut kata-kata yang tempat-tempat yang lain. Datang ke satu tempat, dapat sesuatu dari tempat itu, dipasang di rumah atau di mana, aku jadi berkat. Gak ada bedanya kita datang ke gereja, kita ikut persekutuan, kita ikut pendalaman firman Tuhan, kita ikut doa puasa. Tujuannya cuma itu toh. Gak ada bedanya kita menempatkan Tuhan itu bukan raja segala raja, tapi menempatkan Tuhan cuma sebagai berhala. Beda, cuma beda saja. Beda bungkusnya, isinya sama. Dan itu sama sekali, ini juga menegur saya juga, bahwa ketika kita cuma motivasinya cuma itu, Tuhan tidak tertarik. Yang kedua, saudara dan saya bisa kecewa sama Tuhan. Dan keluarga ini luar biasa, kehilangan sosok mama, bisa tegar gitu. Apalagi saya tahu Sari ini ya hampir sehari-harinya kurang lebih deh kumpulnya sama mama. Karena saya lumayan dekat sama Tante Sari. Dulu saya kehilangan mama saya. Saya tidak kepahitan sama manusia loh. Saya kepahitan sama Tuhan. Bahkan ada pendoa, oh ini tidak datang. Datang doakan saya bilang apa? Bullshit. Tuhan itu omong kosong. Ini sudah pelayanan loh. Saya mulai pelayanan 2005. Saya ditinggal mama 2013. Berarti berapa tahun saya pelayanan? 8 tahun. Tetapi kalau cuma itu, kita ingin melayani karena ingin mendapat sesuatu, dan saya berdoa sama, saya ingin supaya mama disembuhkan, kasih Allah kesempatan Tuhan. Ternyata enggak. Dan begitu itu terjadi, saudara tahu, Tuhan itu omong kosong. Ada pendoa, ada 2 pendoa datang tak usir, digotong royong saya usir. Saya bilang, jangan bicara Tuhan, bullshit Tuhanmu. Tuhan itu tidak ada. Yesus itu omong kosong. Pelayanan 8 tahun. Aku tidak gendeng. Untungnya cuma karena kasih karunia, hari ini saya bisa berdiri di sini. Kalau enggak sudah. Nah, kembali lagi ke sini. Yang menarik adalah perhatian Yesus adalah wanita pendarahan tadi. Kenapa? Karena wanita pendarahan itu tahu di sit-sit tadi itu ada hadirat Tuhan. Ada firman Tuhan di sana. Dan dia dengan, saya percaya dengan posisi berdiri kesulitan dia. Karena posisinya orang berdesak-desakan. Iso-iso saya bayangkan gini ya. Saya suka sekali kalau membayangkan firman tak dibayang tak. Ini mulai DE berdiri mau bungku ating ini wis kesurung kancane ndelosor itu. Mungkin nggak sempat itu dia sudah jatuh. Nah, mungkin caranya dia juga itu. Dia dengan berowot di bawah atau gimana caranya sampai orang banyak itu nggak tahu. Seharusnya orang banyak itu tahu karena di sini ditulis dia sudah berulang-ulang diobati dan semua dihabiskan, dia nggak sembuh. Dan ketika itu dia ada di dalam hadirat Tuhan dan dia tahu hadirat Tuhan, ada firman Tuhan. Dia berkata, aku jamah sit dan aku sembuh. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Hari ini yang penting kita ini ada di dalam hadirat Tuhan. Yang penting kita ini ada di dalam firman Tuhan. Entah Tuhan tolong atau tidak tolong, selama kita tahu kita ada di dalam hadirat Tuhan,
rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Karena kalau tidak, motivasi kita seperti orang banyak tadi, sekali waktu tinggal tunggu saatnya kita akan jatuh. Karena yang ada di dalam pikiran kita cuma apa? Seperti orang banyak, cuma ingin dekat sama Yesus supaya mendapat sesuatu. Tapi wanita pendarahan ini mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk menjamah sit-sit tadi, dan dia disembuhkan. Saya sebentar akan tutup. Saya mau tanya, kalau Papa saya mesti tanya ya, Pak Matius tahu. Menurut saudara, selain wanita pendarahan di dalam Alkitab saudara dan saya, ada nggak orang lain yang menjamah jumbai jubah Yesus? Ada. Jangan gerembeng. Yang ngomong ada angkat tangan. 1, 2, 3. Yakin ya? Memang nggak ditulis. Oh, cuma nggak ditulis. Yang lain berarti ngomong nggak ada. Loh, nggak apa-apa, aku belum tentu. Cuma nada saya yang berubah kok. Ya kalau Gak usah jauh-jauh, kita lihat di Markus 6. Di ayat yang itu ceritanya di Genesaret. Jadi Yesus nyebrang lagi. Markus 6 ayat 56. Sudah ketemu? Markus 6 ayat 56 saya bacakan. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, berarti kan, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, ya, perhatikan ya. Dan memohon kepadanya, beda situasinya sama yang tadi. Dan memohon kepada Yesus supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ketika saya baca ini, saya kagum luar biasa sama wanita pendarahan. Ketika dia merendahkan hatinya seperti itu, hari itu dia menjadi teladan banyak orang. Hari itu ketika orang banyak berkumpul sudah beda sama yang sebelumnya. Justru mereka ada di sana dan mereka minta supaya aku menjamah itu. Dan hari ini firman yang sama juga buat saya dan saudara, supaya setiap kita meneladani wanita pendarahan itu untuk ada merendahkan diri di dalam hadirat Tuhan dan firman Tuhan, sehingga ketika ada sesuatu hal yang terjadi, mau baik mau buruk, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak tergoncangkan. Jangan sampai seperti saya yang kemudian 3 bulan saya sudah tidak mau ke gereja, saya bilang sudah tidak akan pelayanan. Jangan ditiru. Tetapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan itu menguatkan dengan firman Tuhan, sehingga melewati badai apapun, yaitu lagi sekali Yesus selama-lamanya tetap Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri, kita pujikan tadi. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami. Biarlah wanita pendarahan ini yang meskipun tidak diperhitungkan namanya pun kami tidak tahu Tuhan.
Tetapi hari ini kami mau belajar dari dirinya. Ketika orang lain hanya berdesak-desak dan ingin sesuatu dari Tuhan, wanita ini justru merendahkan dirinya, meraih jumbai yang letaknya yang paling bawah. Karena dia tahu di jumbai itu ada hadirat Tuhan, di jumbai itu ada firman Tuhan. Dan ketika dia meletakkan dirinya di sana, dia disembuhkan dan dipulihkan. Amin. Hari ini kami mau menaruh hati kami Tuhan di dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan. Karena hanya hadirat-Mu dan firman-Mu yang bisa meneguhkan kami, menguatkan kami melewati badai apapun dalam hidup ini. Amin. Sehingga selama-lamanya kami tetap berkata sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus, dan Yesus tetap baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga almarhumah Tante Sari. Beri kekuatan kepada anak-anak Tuhan, menantu, cucu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan yang jahat, rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, rancangan-Mu adalah rancangan damai, sejahtera, dan sukacita penuh harapan. Kami percaya biarlah keluarga almarhumah Tante Sari boleh semakin melihat keajaiban Tuhan yang terjadi di dalam keluarga, dan nama Yesus ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Atau mungkin ada yang mau disampaikan dari pihak keluarga. Sebelum udah double tutup juga sih. Atau mungkin saudara yang lain mungkin mau menyampaikan beberapa kata. Ya, kami dari keluarga Shalom. Halo. Ya, Shalom. Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih Pak Paulus dan beserta jemaat di upacara 40 harinya Mama, mengenang 40 harinya Mama. Sekali lagi juga kami ucapkan kalau ada kesalahan yang mungkin pernah Mama perbuat selama hidupnya, kami mohon dimaafkan, diingat yang baik-baik saja. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri dalam ibadah pada saat malam hari ini, dan kita tahu bahwa Tuhan itu tetap baik. Kita boleh berdiri bersama-sama. Kita akan ketemu pujian refnya Yes. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu ada harapan di dalam nama Yesus. Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami ada adalah karena kemurahan Tuhan. Dan sekali lagi doa untuk keluarga di tempat ini, dari kehidupan keluarga almarhumah Ibu Sari Tuhan. Kami tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar seluruh keluarga besar boleh mengikuti teladan beliau, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kekuatan, penghiburan, dan juga sukacita daripada Engkau. Dan kami semua Tuhan yang sudah hadir pada saat malam hari ini, Tuhan juga boleh memberkati dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, apapun kami perbuat, apa yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga boleh memberkati. Tuhan berikan kami semua kesehatan, kekuatan daripada Engkau Bapa. Yang bersyukur Tuhan, pada akhirnya Bapak yang boleh mengangkat tangan kami, biarkan berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, Allah Putra,
Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, lewat. Tapi yang kata-katanya kan angin kan Pak. Tahu lagunya? Malah satu. Tahu lagunya Siyo Manis Rindu. Tahu tapi Karena terindah itu angin loh. Oh, sekarang tahu sekarang. Ini itu kata-katanya kayak saat Iya. Indonesia.